Balik lagi bersama gue Taufik di Taufik Channel. Buat teman-teman, hari ini gue bakal masak lagi. Kebetulan kemarin gue habis makan hokben dan ternyata pas gue makan ekadonya tuh enak. Memang gue jarang-jarang sih makan ekado ya, meskipun gue jualan dimsum tapi gue jarang makan ekado. Dan kebetulan gue belum pernah bikin tutorialnya untuk membuat ekado, dan hari ini gue bikin tutorialnya. Oke, langsung ke ingredientnya ya, belum lama-lama ya. Oke, di sini gue pakai 250 gram paha ayam, harus 250 gram ya untuk takarannya. Oke, terus di sini gue punya 5 buah telur puyuh. Sebenarnya untuk 250 gram paha ayam ini bisa sampai 10 adonan telur puyuh ya. Tapi kebetulan telur puyuhnya cuma ada 5, ya udah gue bikin 5 aja lah cukup ya. Oke, terus untuk sausnya di sini gue pakai saus tiram, 1 sendok makan saus tiram, terus 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan minyak wijen. Di sini gue pakai setengah sendok teh merica, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Oke. Terus di sini gue juga pakai putih telur, 1 butir putih telurnya cukup ya. Bawang putih goreng ya, biar rasanya lebih gurih gitu ya. Dan 2 sendok makan tepung tapioka. Oke. Dan itu untuk adonannya ya. Dan di sini gue pakai kulit tahu. Ada 2 jenis sebenarnya, ada kulit tahu dan kembang tahu ya. Untuk kulit tahu itu jauh lebih tipis daripada kembang tahu. Memang kulit tahu ini agak sedikit susah ya, di toko-toko jarang. Teman-teman bisa beli di online itu banyak ya. Jadi bentuknya kering dan tipis banget kayak gini ya. Oke. Dan juga di sini gue pakai beberapa helai daun bawang, yang nanti daun bawang ini dipakai untuk mengikat si kulit tahunya. Tapi jangan lupa nanti si daun bawangnya itu direbus dulu biar dia nggak sobek ya. Langsung ke prakteknya ya. Oke, di sini gue mau ngerebus dulu si beberapa helai si daun bawangnya. Sampai kita nunggu direbus, kita langsung giling semua ingredientnya ya. Oke, kita giling si daging ayamnya dulu sampai dia benar-benar hancur ya. Oke, sampai dia benar-benar ini ya, sampai dia benar halus. Kita giling dulu. Oke. Setelah harus seperti ini, baru campurkan semua ingredientnya, semua bahan-bahannya, dari mulai tepung tapioka, saus-sausnya, sampai si bawang putihnya ya. Oke. Kita giling. Ya, sampai halus seperti ini. Oke, baru kita langsung buat adonannya. Kita lihat dulu si daun bawangnya ya. Oke, daun bawang kan ini udah direbus dan ini bener-bener nggak mudah sobek. Oke. Nah, kita langsung gunting si kulit tahunya. Kita gunting kira-kira ukurannya 10 cm cukup ya, teman-teman. Oke. Ya. Nah, segini cukup. Nah, langsung kita cetak ya. Pertama kita ambil dulu aja ya, 1 sendok makan full. Oke. Kita pipihkan. Udah benar pipihkan, kita tipis ya, tipis pipih ya. Oke, setelah ini baru kita simpan si telur puyuhnya di tengah-tengah. Baru kita cetak ya, kita cetak ke atas seperti ini. Ya, setelah itu baru kita benar-benar rapatkan, baru kita ikat dengan batang pohon daun. Oke. Ya, kita ikat. Ya, kita bikin satu lagi ya. Kita pipihkan. Kita simpan telur puyuhnya. Kita cetak ke atas. Kita rapatkan, baru kita ikat dengan daun bawang. Oke. Nah, ini udah siap semuanya ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama. Oke, semua sudah cetak. Nah, di sini ada catatan, ada yang memang langsung digoreng dan ada dikukus dulu. Tapi lebih baiknya sih tip dari saya, dikukus dulu biar kenapa? Biar nanti teman-teman itu bisa untuk stok ya, dan juga itu bisa nanti tingkat kematangannya itu sempurna. Kadang-kadang kalau langsung digoreng itu nanti si ayam itu ada yang dia kering,
ada yang dia benar-benar kematangan gitu. Jadi lebih amannya sih dikukus dulu dan juga bisa stok di rumah ya, atau stok di dapur. Ya, kita kukus selama 10 menit, oke? Ya, 10 menit sudah, langsung kita angkat. Oke, kita diamkan dulu sampai dia benar-benar kering. Setelah itu siapkan 1 wajan minyak yang full karena kita nanti akan di deep fry ya. Oke, udah panas, kita deep fry si ekadonya. Kira-kira sampai ini aja, sampai dia golden brown ya. Oke, jangan terlalu panas juga ya apinya ya, biar nggak gosong. Ya, good. Kita angkat, kita tiriskan sampai dia kering. Ya, jadi deh ekado untuk disantap, oke? Teman-teman bisa praktek di rumah, nggak perlu datang ke Wokben atau nggak perlu beli ke frozen food ya. Kita coba di rumah ya, karena ini menunya gampang banget, nggak ribet ya, dan ingredientnya nggak terlalu banyak, oke? Oke, jangan lupa share, like, and comment. Jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa pencet loncengnya biar gue bisa ngasih notifikasi video baru buat teman-teman. Oke, see you, bye bye.